Puji Tuhan, program Yesus Kuatku hadir menemani Anda sekalian dan kami bawakan firman Tuhan. Sebelumnya mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami mengucap syukur. Kami akan bawakan firman Tuhan yang akan memberkati setiap pemirsa sekalian. Mohon pimpinan-Mu dari awal sampai selesai. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara sekalian. Mari kita baca dalam Yesaya pasal 9 ayat 5 dan 6. Yesaya 9 ayat 5 dan 6. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebut orang penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Puji Tuhan, nubuatan tentang kelahiran Mesias ini sudah ada 700 tahun sebelum Masehi, ditulis oleh Nabi Yesaya. Dia katakan di dalam pasal yang ke-7 ayat yang ke-14. Sebab itu Tuhan sendirilah yang akan memberikan kepadamu suatu pertanda. Sesungguhnya seorang perempuan muda mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki. Ia akan menamakan dia Immanuel. Saudara, anak yang baru lahir ini disebut sebagai penasehat ajaib. Mesias ini akan menjadi keajaiban yang adikodrati, yang hanya digunakan untuk Allah, tidak pernah digunakan untuk manusia. Dan ini diberikan kepada anak ajaib, wonder child. Dalam Yesaya pasal 28 ayat 29b dicatat, ia ajaib dalam keputusannya dan dia agung dalam kebijaksanaannya. Dan sebagai penasehat, ia akan menyingkapkan rencana keselamatan yang sempurna. Puji Tuhan, berikutnya dia disebut juga Allah yang perkasa. Di dalam Mesias, seluruh kepenuhan kealahan akan berdiam secara jasmania. Dalam Kolose 2 ayat 9, juga Injil Yohanes 1 ayat 1 dan 14. Di sana dikatakan, pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Ayat 14 katakan, firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Kita telah melihat kemuliaannya, kemuliaan yang diberikan Bapa kepada anak tunggalnya, penuh dengan kasih karunia dan kebenaran. Puji Tuhan Bapak Ibu. Yang ketiga, dia disebut juga Bapa yang kekal. Ia bukan hanya datang untuk memperkenalkan Bapa surgawi, tetapi ia sendiri akan bertindak terhadap umatnya secara kekal. Bagaikan seorang Bapa yang penuh belas kasihan, yang penuh kasih, melindungi dan menyediakan setiap keperluan anak-anaknya. Di dalam Mazmur 103 ayat 13, seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, demikian Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Tuhan. Puji Tuhan. Yang keempat, dia disebut juga Raja Damai. Pemerintahannya akan membawa damai dengan Allah bagi umat manusia melalui pembebasan dari dosa dan dari hukum maut. Puji Tuhan, anak ajaib itu adalah juru selamat dunia yang dikandung dari seorang perawan Maria dan dari Roh Kudus, bukan dari benih seorang laki-laki. Kata malaikat itu kepada Maria,
Jangan takut, hai Maria, sebab sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Ia akan menjadi besar dan akan disebut Anak Allah yang Maha Tinggi. Dan Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya tahta Daud, bapa leluhurnya. Puji Tuhan, ayat 34 dikatakan, Maria berkata kepada malaikat itu, bagaimana mungkin ini bisa terjadi? Karena aku belum bersuami, saudara. Malaikat itu katakan kepada Maria, Roh Kudus akan turun atasmu dan kuasa Allah yang Maha Tinggi akan menaungi engkau. Sebab anak yang dikandung dan anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut kudus, anak Allah. Puji Tuhan. Siapakah anak itu? The Wonder Child. Dialah Yesus Kristus, Sang Penebus, Juru Selamat dunia. Haleluya. Dalam Injil Lukas pasal yang kedua, ayat yang ke-40. Anak itu bertambah besar dan menjadi kuat, penuh hikmat dan kasih karunia Allah ada padanya. Bahkan di dalam Injil Lukas pasal 2 ayat 52 juga mengatakan bahwa dan Yesus makin bertambah besar dan bertambah kuat. Dia makin dikasihi oleh Allah dan manusia. Puji Tuhan, anak yang lahir sudah dinubuatkan sebagai penebus, sebagai Mesias, sebagai juru selamat dunia. Ini adalah bukti kasih Allah kepada seisi dunia, supaya barang siapa yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, terimalah Yesus, percayalah Yesus, maka engkau akan selamat. Puji Tuhan, Tuhan kiranya memberkati kita sekalian. Sekali Yesus, tetap Yesus. Sekali Yesus, selamanya ya Yesus. Mari kita berdoa. Bapa yang ada di dalam surga, kami mengucap syukur, firman-Mu datang menghibur kami. Firman-Mu datang menasehatkan kami, supaya kami tetap percaya Yesus adalah Tuhan kami. Yesus adalah penolong kami. Yesus adalah juru selamat kami. Terima kasih Tuhan, memberkati setiap pemirsa yang menyaksikan program ini. Biar mereka bertambah, mereka bertumbuh di dalam iman kepada Tuhan. Mereka semakin setia, semakin indah di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami akhiri program Yesus Kuatku dengan mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Bersama Yesus, aku kuat.